Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Kembali lagi dengan saya di sini yang akan membawakan cerita untuk kalian semua. Dan cerita kali ini masih seperti kemarin ya, Ngipri Ketek. Dan di video kali ini itu udah sampai di part ketujuhnya. Tapi nanti judul video ini itu part 6, karena kemarin itu saya gabungin 2 part dari cerita aslinya. Paham kan? Oke, buat kalian nih yang belum nonton di part sebelumnya, silakan kalian tonton terlebih dahulu agar kalian nanti bisa memahami part di bagian kali ini. Dan buat kalian yang sudah ngikuti dari awal sampai di sini, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Bagian 7, Rencana Terselubung. Raden Surapto namanya. Dia adalah adik dari Raden Brotoseno yang merupakan ayah dari Raden Angkoro. Bapakku belum mengetahui secara pasti siapa Raden Surapto tersebut. Namun ibuku mengatakan jika beliau adalah orang yang sangat menolak keterkaitan antara dunia perpolitikan yang memasuki wilayah Keratit. Belum diketahui apa maksud yang diinginkan dari Raden Surapto sendiri. Namun dirinya tidak menginginkan adanya campur tangan antara pejabat dengan keluarganya, hingga menjadikan seluruh aturan dan sistem kekeluargaan benar-benar dijadikan seperti boneka oleh para pejabat yang menganut paham dunia perpolitikan itu sendiri. Bapakku yang mengetahui percakapan antara kedua belah pihak, yakni Raden Angkoro dan beberapa pejabat penting, akhirnya bisa menyimpulkan satu persatu mengenai privasi yang memang disembunyikan oleh keluarga Brotoseno secara mendalam. Jika memang nantinya rencana itu berhasil, berarti semua rencana yang memang telah dipikirkan oleh Raden Angkoro benar-benar berjalan dengan mulus. Satu hal yang masih bapakku pikirkan, mengapa tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno? Mengapa tidak berasal dari keluarga Ningrat saja? Padahal di keluarga Ningrat sendiri masih ada beberapa orang yang bisa dijadikan tumbal berikutnya. Jikalau Raden Angkoro mau, mungkin saja dirinya akan menumbalkan Mas Sugeng terlebih dahulu. Mengapa Mas Sugeng? Jika dipikirkan, peran Mas Sugeng di keluarga Ningrat tidak banyak. Dia hanya menjadi pengikut dari Mas Pangarep. Sehingga jika Raden Angkoro mau, kemungkinan besar dia akan menumbalkan Mas Sugeng untuk dijadikan pengawal dari Rojo Ketek. Namun jika Raden Angkoro memang berkeinginan untuk mencari tumbal yang berasal dari keluarganya sendiri, berarti ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa ditarik. Yang pertama, Raden Angkoro tidak menginginkan adanya kecurigaan dari keluarga Ningrat untuk bisa menjalankan apa yang menjadi hak keinginan dan rencana terbesarnya. Dan yang kedua, diketahui Raden Surapto merupakan satu-satunya anggota keluarga dari keluarga Brotoseno yang tidak menyukai langkah dari Raden Angkoro. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang mengecam Raden Angkoro ketika memasukkan politik ke dalam kekeluargaan ke Keratit. Dan yang ketiga, alasan lainnya yang benar-benar kuat adalah mungkin saja Raden Angkoro memiliki sebuah rencana besar terkait mengapa dirinya menumbalkan Raden Surapto yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Jikalau benar apa yang memang dipikirkan bapakku, Raden Angkoro melakukan hal ini karena memang dalam pesugihan ini cukup mencari 2 tumbal pertama untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bisa dibilang kunci utama dalam melakukan pesugihan ini adalah dengan cara menumbalkan 2 orang untuk mendapatkan banyak tumbal lainnya. Bapakku yang menyadari hal ini langsung terkejut. Dia langsung mengatakan kepada ibuku terkait apa yang baru saja dipikirkannya. "Bu, di mana rumah Raden Surapto?" Dia di sebuah pelinggihan atau peristirahatan yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. "Bu, ini benar-benar gawat." "Maksud Bapak gawat kenapa, Pak?" "Jika Raden Surapto ditumbalkan, maka kita semua akan terkena imbasnya." Ibuku masih belum paham terkait apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku. Dia sendiri masih ragu jika memang Raden Surapto yang akan dijadikan tumbalnya. Kunci dari Raden Angkoro adalah ketika dia menyebutkan akan menumbalkan karyawannya. Jika dipikirkan, maka pesugihan ini berjalan tidak selektif lagi. Jelas bapakku. "Loh, maksud Bapak gimana sih?" Ibu tidak paham. Bapakku mencoba untuk menenangkan diri. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman yang tercipta dari penyampaiannya yang buru-buru itu. Ibu tahu kan siapa korban pertama pesugihan yang dijalankan keluarga Ningrat ini?" tanya bapakku. "Nyi Endang, Pak." Ibuku sendiri. "Benar, dia akan dijadikan ratu oleh Rojo Ketek. Namun pada kenyataannya, Bu, ratu yang sebenarnya yang ada di rumah ini adalah Mbak Neneng.
Nyi Endang hanya dijadikan tumbal untuk mengkultuskan Ratu Ketek itu sendiri, yaitu Mbak Neneng. Ibuku mulai mengangguk paham. Dia mulai mengerti apa yang menjadi jalan pikiran dari bapakku terkait pesugihan ini. Lalu, ada apa dengan tumbal berikutnya, Pak? Raden Angkoro mengatakan, jika tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno, yaitu Raden Surapto, jika memang apa yang dipikiranku ini benar, Raden Angkoro melakukan ini hanya untuk mengelabui keluarga Ningrat. Mengelabui keluarga Ningrat? Agar apa, Pak? Agar kita semua dijadikan tumbal. Hah? Hati ibuku langsung bergetar hebat. Melalui perkataan yang baru saja diucapkan oleh ibuku, semuanya seperti terbuka lebar dan begitu jelas apa yang memang sedang direncanakan oleh Raden Angkoro. Ibuku mengingat sebuah perkataan yang memang dirinya sendiri dapatkan ketika Nyi Endang masih hidup. Nyi Endang sering berpesan kepada ibuku jika ada salah satu dari keluarganya yang sangat mengerikan, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjalankan semua ambisinya dan mereka berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku hanya terdiam ketika ibu mengatakan hal seperti itu. Dia pun sedang memikirkan banyak cara agar bisa menjalankan rencananya satu persatu. Adapun rencananya yang akan dijalankan oleh bapak sendiri adalah: yang pertama, menyelamatkan Raden Surapto. Yang kedua, mengeluarkan Mbak Neneng yang diketahui sebagai kunci dari rahasia pesugihan keluarga Ningrat ini. Dan yang terakhir, kabur dari rumah dan memutuskan untuk melakukan pati obor. Ketiga rencana itu benar-benar ia jalankan dan dilaksanakan agar Raden Angkoro tidak bisa menumbalkan semua keluarga Ningrat. Sungguh biadab Raden Angkoro. Ternyata rencana terselubungnya benar-benar mengerikan. Saat bapak dan ibuku sedang berbicara di dalam kamar, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Dok, 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 dok. Bapak pun langsung menuju ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Ternyata yang baru saja mengetuk pintu adalah Mbak Ayu. Mbak Ayu, ada apa, Mbak? Mas Arto boleh keluar sebentar? Ada perlu apa ya, Mbak? Pejabat itu ingin menemuimu, Mas. Bapakku langsung gugup ketika Mbak Ayu mengatakan hal itu kepadanya. Jangan-jangan Raden Angkoro telah menceritakan dirinya kepada pejabat itu. Untuk menghormati panggilan tersebut, bapakku pun keluar kamar. Dia akhirnya menuju ke ruang tamu untuk bertemu dengan pejabat tersebut. Setelah tiba di ruang tamu, bapakku langsung menundukkan badannya sembari merendahkan sedikit demi sedikit badannya untuk terduduk di lantai. Hei, jangan duduk di lantai, kemari. Duduk saja di sofa empuk ini, ucap salah satu pejabat itu. Tidak apa-apa, Tuan. Lantai adalah tempat yang paling mulia bagi saya, jelas bapakku. Tak usah malu, duduklah di sofa. Bapakku perlahan melihat raut wajah dari satu persatu para pejabat. Dia merasakan ada hawa negatif yang terpancarkan dari para pejabat itu. Dua dari pejabat itu ternyata sering memanipulasi pembelanjaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Hal ini diketahui, ada dua makhluk yang bentukan wajahnya tidak sempurna. Lalu kepalanya sangat besar dan lehernya juga panjang hingga melilit ke bagian perut sampai kepalanya. Dan yang terakhir, dia sangat pekat sekali auranya, sampai-sampai tubuh bapakku dibuat lemas olehnya. Ternyata pejabat yang satu ini memiliki perewangan atau jin peliharaan yang sangat banyak sekali, teman-teman. Bapakku yang mengetahui sesuatu yang memang tertanam di tiga pejabat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin jika ketiga pejabat itu benar-benar mengetahui apa yang memang dimiliki oleh bapakku. Tiba-tiba, satu dari ketiga pejabat itu pun mengulurkan tangannya kepada bapakku. Dia meminta kepada bapakku untuk duduk di atas sofa empuk yang memang dipergunakan untuk bapakku duduk di sana. Mari duduk sini, jangan di lantai. Tidak sopan duduk di bawah sedangkan kami berada di atas. Bapakku sekilas membaca nama yang tertempel di jas hitam pejabat itu. Dia bernama Lingga. Dari namanya saja, bapakku sudah menilai jika pejabat yang memiliki banyak perewangan ini adalah orang yang tidak mau mengalah terhadap siapapun. Matur nuwun, Tuan, ucap bapakku sembari menggapai uluran tangannya. Namun, saat dimana bapakku menyentuh tangan itu, dia seperti terbawa di sebuah zaman atau waktu yang akan terjadi di masa depan. Dengan jelas, bapakku mendapatkan penggambaran terkait pejabat yang bernama Pak Lingga ini. Bapakku melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Lalu kedua tangannya diikat oleh buntut dari Rojo Ketek. Saat dimana wanita itu tidak bergerak, bapakku langsung menghampirinya dan membisiki wanita tersebut. Tenangkan dirimu, jangan takut.
Lalu wanita itu pun langsung menenangkan dirinya dan memukulkan kedua tangannya ke arah tembok. Sontak saja, buntut dari Rojo Ketek pun terlepas. Wanita itu berlari hingga masuk ke dalam kamar. Dia pun melihat Rojo Ketek berjalan ke arahnya. Secara perlahan, Rojo Ketek itu terhalang oleh sesuatu yang menggunakan pakaian ala keratit. Ternyata wanita itu memiliki kodam turunan yang berasal dari leluhurnya, sehingga Rojo Ketek itu tidak bisa melakukan apapun lagi kecuali menahan dirinya hingga waktu subuh tiba. Bapakku pun langsung melepaskan genggaman itu sembari menghela nafas panjangnya. Raden Angkoro dan pejabat lainnya sempat terkejut terkait apa yang baru saja terjadi kepada bapakku. "Ada apa, Arto?" Tidak ada apa-apa, Raden." Bapakku pun langsung bangkit dan terduduk di sofa sembari memikirkan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Saat di mana bapakku terduduk, Raden Angkoro langsung mengarahkan kepada topik pembahasan agar kejadian yang baru saja terjadi kepada bapakku tidak terpikirkan oleh ketiga pejabat penting tersebut. Setelah mengobrol lama, akhirnya para pejabat itu pun memutuskan untuk pulang. Raden Angkoro pun mempersilahkan ketiga pejabat itu untuk pamit. Setelah mereka bertiga pamit dari rumah, Raden Angkoro masih menatap bapakku dengan tatapan yang tidak biasa. Dia pun mendekati bapakku sembari mengatakan sebuah kalimat yang membuat tubuh bapakku merinding seketika. "Kau sudah tahu rahasia kami, kan?" Bapakku hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun terkait rahasia yang baru saja dibeberkan oleh Raden Angkoro. Saat itu juga, Raden Angkoro langsung pergi dan pamit pulang. Dia seperti menunjukkan kepada bapakku terkait siapa yang akan dijadikan tumbal berikutnya. Tepat di mana Raden Angkoro keluar, ada seseorang yang suaranya sangat familiar mendatangi rumah dan mengetuki pintu berkali-kali. Bapakku yang kebetulan belum sempat masuk kamar langsung membelokkan arahnya ke depan rumah. Ternyata ketika dirinya membukakan pintu, orang tersebut adalah Kang Waris. "Loh Kang, ada apa datang ke rumah ini?" Kang Waris hanya tersenyum. Dia memegangi tangan bapakku yang mana tangan itu adalah tangan yang menggapai uluran tangan dari salah seorang pejabat yang bernama Lingga. "Kamu tahu kan, apa maksud dari sesuatu yang baru saja terjadi ketika tanganmu memegang tangan dari seorang pejabat itu?" tanya Kang Waris. Maksud Kang Waris? Itu adalah kejadian di 15 tahun yang akan datang. Ini akan terjadi kepada anak keduamu yang berjenis kelamin perempuan." Bapakku langsung kaget mendengar hal itu. Ternyata apa yang baru saja dilihatnya adalah kejadian yang akan terjadi di 15 tahun ke depan. Hal ini membuat bapakku tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. "Aku kesini untuk menggagalkan rencana Raden Angkoro." "Menggagalkan rencana? Dengan apa, Kang?" "Raden Surapto adalah temanku. Dia adalah orang yang memang sudah mengetahui jalannya pesugihan turun-temurun ini." Kang Waris yang memang dekat dengan Nyi Endang, ternyata dirinya berteman dengan Raden Surapto. Jika memang Kang Waris bisa menyelamatkan Raden Surapto, berarti rencana dari Raden Angkoro akan digagalkan secara total oleh Kang Waris. "Tapi, aku minta satu hal kepadamu," ucap Kang Waris. "Apa itu, Kang?" "Tolong, jaga kedua anakmu dengan baik-baik. Salah satunya akan menjadi penghalang bagi Brotoseno dan juga para pejabat itu. Karena itulah, masa depan yang baru saja kau ketahui itu akan terjadi di 15 tahun ke depan." Setelah mengatakan hal itu, Kang Waris pun pamit pergi. Bapakku mengetahui dengan jelas pesan yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Kang Waris kepadanya. Saat dimana bapakku ingin menghampiri Kang Waris, tiba-tiba Kang Waris berhenti sejenak dan mengatakan sesuatu kepada bapakku. "Ini adalah akhir hayatku. Maafkan aku yang belum bisa membantu banyak untuk mengeluarkan keluargamu dari jeratan tumbal ini. Setidaknya dengan mengacaukan rencana Raden Angkoro, kalian bisa cepat pergi dari rumah ini." Setelah mengatakan itu, Kang Waris kembali melangkah dan meninggalkan bapakku yang masih terdiam karena mendengar hal yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris. Lewat pesan yang dikatakan oleh Kang Waris, bapakku pun menyimpulkan satu hal. Apakah karena Raden Surapto adalah orang terpenting sehingga rahasianya bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Raden Angkoro? Atau memang karena Kang Waris memiliki tujuan lain agar bisa menyelesaikan pesugihan ini? Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian nih yang suka banget dengan channel ini, yang suka banget dengan cerita ini, kalian bolehlah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, silakanlah diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena dua hal tersebut sebagai penyemangat saya untuk membawakan cerita ini untuk kalian semua. Dan untuk lebih penyemangat lagi, kalian boleh dong absen di kolom komentar dari mana nih, dengan siapa, dari kota mana, tulis di kolom komentar ya. Ramaikanlah
sebanyak-banyaknya channel ini gitu agar bisa semakin berkembang lebih bagus lagi gitu dan bisa lebih banyak lagi menghibur ke semua orang. Jadi gitu ya. Oke, sudah siap untuk melanjutkan ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Hari berikutnya, hari di mana saat bapakku menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Neneng, Mbak Ayu, dan juga Mas Pangarep ketiganya mengikuti Raden Anggoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir bapakku, ketiganya akan menjalani ritual tersebut sebelum akhirnya nanti Raden Suropto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Suropto yang diketahui sebagai pion terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Anggoro. Dengan cepat, Raden Suropto pun meminta bantuan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Suropto pun meminta kepada Raden Suropto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan Kekeratit untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Belanda. Tempat tersebut dikenal sebagai Siti Pangaliran. Artinya, tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pangaliran karena jika orang tersebut mendatangi tempat tersebut dan memiliki niat buruk atau jahat kepada seseorang, maka tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan dari Kang Waris, Raden Suropto pun akhirnya berangkat menuju tempat tersebut. Tepat saat di mana Raden Suropto sudah pergi ke tempat tersebut, Raden Anggoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya mendatangi rumah Raden Suropto. Sesamanya di sana, mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Anggoro dan ketiga keluarga ningrat lainnya. Raden Anggoro penasaran, bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Suropto. Dengan tegas Raden Anggoro pun langsung menanyakan kepada Kang Waris terkait keberadaan dari Raden Suropto. Namun Kang Waris hanya tersenyum sembari mengatakan sesuatu hal yang membuat Raden Anggoro terkejut. "Kalian semua sedang mencari pengawal Rojo Ketek kan?" tanya Kang Waris. Raden Anggoro yang mula terdiam, kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Didekatinya Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang sangat meluap-luap. "Kau menyembunyikan para pengawal Rojo Ketek?" tanya Raden Anggoro dengan nada yang rendah, namun aura kemarahannya sudah terasa sangat jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun. "Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki garis keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi, karena Nyi Endang sudah sangat baik kepadaku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Rojo Ketek supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus." Raden Anggoro yang mendengar ucapan dari Kang Waris pun terkejut. Ternyata, di balik hilangnya para pengawal Rojo Ketek karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga, Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini, memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari jeratan keluarga Brotoseno. Nyi Endang sudah mengetahui praktek pesugihan ini sudah lama. Dia tidak mengatakannya kepada seluruh anak-anaknya kecuali kepada aku. Dan dalam perkataannya, aku terkejut akan satu hal. "Apa itu?" tanya Raden Anggoro. Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Rojo Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Rojo Ketek itu sendiri. "Bajingan! Dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Rojo Ketek akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal Rojo Ketek yang kalian inginkan, maka para lelaki yang sekarang berada di keluarga Ninggratlah yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya," ucap Kang Waris dengan senyuman yang penuh dengan penyiksaan kepada Raden Anggoro. Mas Pangarep yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan baru dari syarat pesugihan Ngipri Ketek ini. "Jadi, jika pengawalnya tidak bertemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ninggrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri?" tanya Mas Pangarep. Kang Waris menatap tajam Mas Pangarep. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ninggrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pangarep adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari segala anggota keluarga Ninggrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ninggrat hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Rengget.
Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang besar membuat Mas Pangarep terpicut hatinya. Dia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung, lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka akan seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama mengapa Mas Pangarep menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang tersebut sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek, yaitu seorang wanita. Lalu, mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Rojo Ketek, yaitu pria. Ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkannya ke dalam lubang penderitaan, ucap Kang Waris. Sialan! Mas Pangarep pun langsung menghajar wajah Kang Waris. Namun, itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng mencekalnya terlebih dahulu. Raden Angkoro benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkoro dengan tatapan yang sinis. Jadi sudah 2 pengawal ya, yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya, ucap Kang Waris sembari tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Mas Pangarep. Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krishna untuk lari kabur dari rumah tepat di hari kematiannya Endang. Kalian sadar kan? Dari seluruh keluarga ningrat yang hadir, hanya Mas Krishna yang tidak ada di tempat itu. Mbak Ayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krishna menghilang tepat di hari pemakaman Nyi Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal, karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi, orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah... Tanya Mbak Ayu. Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krishna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau, teriak Mas Pangarep. Raden Angkoro pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam bawaan dari leluhurnya, Algojo Keratit. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan, apa yang ada di belakang kau ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun bukan Kang Waris namanya jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkoro. Lepaskan aku dulu, ucap Kang Waris. Raden Angkoro pun melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari 2 pengawal Rojo Ketek yang sudah lari. Mereka berdua adalah Mas Krishna dan juga Raden Surapto. Cepat katakan, di mana mereka berdua? Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kota Kembang dan Siti Pangaliran. Raden Angkoro pun terkejut mendengar 2 nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya. Kalian tahu, Mas Krishna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Surapto. Dia berada di Siti Pangaliran, tempat yang mengalir. Tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Bersama dengan itu, muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba, dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris, telah keluar ratusan kelelawar itu segera menyerang para keluarga ningrat termasuk juga Raden Angkoro. Dengan cepat, Kang Waris pun segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cakalan Raden Angkoro dan keluarga ningrat lainnya. Sialan kau Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga ningrat dan juga Raden Angkoro. Pasalnya mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang, ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Rojo Ketek, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapati tumbal berikutnya kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga ningrat yang tersisa.
Lalu, siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pangarep atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu, apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau malah sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya, sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. Dan itulah teman-teman ceritanya di bagian kali ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman, karena saya akan melanjutkan ceritanya di video setelah ini atau besok mungkin kali ya. Buat kalian yang suka videonya, yang suka cerita ini, jangan malu-malulah untuk klik like-nya dong. Dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan saya meminta kepada kalian untuk meramaikan channel ini bersama-sama dengan cara ya seperti ramaikan di kolom komentar gitu. Tulis apapun komentar kalian selagi itu positif ya di video ini gitu, di bawah video ini. Oke, saya di sini undur pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.